Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Azimi Putra Dezifa dari kelas 4D dengan NIM 12450111606 akan menjelaskan eh, akan membuat video perulangan dan perulangan bersarang atau nested loop pada start procedure. Pada start procedure MySQL beserta implementasinya. Yang harus kita tahu yaitu pertama pengertian perulangan. Perulangan adalah proses menjalankan kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam start procedure MySQL terdapat beberapa jenis perulangan. Yang pertama itu ada loop, while, dan repeat. Terus perulangan digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan yang dilakukan berulang kali. Untuk nested loop itu adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Terdapat outer loop atau loop luar dan inner loop yaitu loop dalam. Prinsip utamanya, loop dalam harus selesai terlebih dahulu sebelum loop luar melanjutkan iterasi berikutnya. Analogi nested loop itu misalnya minggu pertama, di dalam minggu pertama itu ada hari 1, hari 2, hari 3 sampai selesai. Setelah hari itu selesai, masuk ke minggu 2 yang dimana juga ada hari 1, hari 2, hari 3. Minggu itu adalah outer loop-nya, hari itu adalah inner loop-nya. Setiap minggu harus menyelesaikan seluruh hari terlebih dahulu sebelum masuk ke minggu berikutnya. Setelah tadi saya sudah sempat memvideokan ya, tapi memvideokan pengerjaannya, tapi suaranya tidak ada. Jadi yang pertama harus yang kita lakukan adalah create database DB nested loop. Lalu kita use database nested loop-nya, kita gunakan delimiter, create procedure generate table perkalian, begin, lalu declare. Yang pertama itu ada declare variable baris integer default 1. Itu variable baris adalah angka yang dikalikan, variable pengali itu adalah pengalinya, dan variable hasil itu adalah hasil dari perkaliannya. Selanjutnya itu ada loop baris. Loop ini untuk mengontrol angka 1 sampai 10. Terus loop baris itu digunakan sebagai target leaf. Di bawahnya ada leaf dari loop pengali. Selanjutnya itu ada set variable pengali 1. Belum. Pertama itu ada if variable baris lebih dari 10, maka loop barisnya akan keluar dan logikanya akan ditutup. Jika baris lebih dari 10, maka keluar dari loop. Selanjutnya itu ada set variable pengali 1. Oh, ini yang belum, yang tadi salah. Variabel pengali sama dengan 1. Ini sangat penting. Kenapa? Setiap kali outer loop berpindah ke angka baru, pengali itu harus kembali ke 1. Jika lupa reset, maka inner loop hanya berjalan sekali saja. Lanjut, itu ada inner loop pengali loop digunakan untuk menghitung pengali 1 sampai 10. Lanjut, itu ada if variabel pengali lebih dari 10, maka leave-nya loop pengali and if. Jika pengali sudah lebih dari 10, maka keluar dari loop dalam. Selanjutnya itu ada set variabel sama dengan variabel dikali variabel pengali. Contoh 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya itu ada select concat. Variabel baris dikali variabel pengali sama dengan variabel hasil. Itu outputnya 1 kali 1, 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Untuk increment inner loop-nya, set variabel pengali sama dengan pengali ditambah 1. Menambah pengali 1 per 1. Untuk set variabel baris sama dengan variabel baris ditambah 1, itu untuk menambahkan angka utama 1 per 1. Selanjutnya kita call generate table perkaliannya. Nah, ini akan memunculkan perkalian 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Ini ada perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6, perkalian 7, perkalian 8, perkalian 9, perkalian 10. Nah, sampai selesai. Jadi, setelah dia itu variabel baris 1 untuk perkalian 1, untuk variabel baris 2, untuk putaran kedua perkalian sampai variabel baris 10 untuk perkalian 10. Nah, lalu tadi ada leave loop. Nah, kita kembali ke kode tadi. Tadi ada leave loop pengali artinya keluar dari loop pengali. Mirip dengan break pada bahasa pemrograman lain. Loop baris, loop itu, dan loop pengali loop itu labelnya digunakan sebagai penanda agar leaf mengetahui loop mana yang harus dihentikan. Jadi kesimpulannya, nested loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya.
Pada contoh ini digunakan outer loop untuk mengontrol baris dan inner loop untuk mengontrol pengalih. Setiap pergantian baris, inner loop direset kembali ke awal. Dengan mekanisme tersebut, store prosedur berhasil menghasilkan tabel perkalian 1 sampai 10 sebanyak 100 iterasi. Mungkin segitu saja penjelasan tugas 2 nested loop dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.